nggak belajar di sini? Ngapain menemuin tempat? Ayo, pergi. Udah, ini nggak apa-apa. Itu anak saya. Sampai kapanpun, saya nggak akan nyerahkan kamu. Ngerti? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, itu urusan saya. Cerai saya, bukan cerai saya. Mas. Itu Itu mau dipalak atau mau diapa itu? April tulis. Bantuin, Mas. Yuk, kita turun yuk. Yuk. Stop, Pak. Stop. Astaga. Pak, kalau ada apa-apa bantuin ya, Pak. Tapi jangan ikut urusan. Gua bukan ikut urusan ini, kasihan ini yang keluar. Jangan. Balik dulu, balik. Pada saat kita mau ke tempat janjian sama April, kita ngeliat dari jauh April lagi digangguin sama 2 orang cowok. Bahkan mereka narik April. Saya langsung turun dan saya coba melerai mereka. Tiba-tiba saya dipukul. Ya akhirnya jadi berantem. Ampun, Pak. Bertiga. Enggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak ada yang hilang? Aduh, Ya Tuhan. Mbak. Saya settingin lagi, dibuka lagi tasnya. Ini sampai copot kayak gini tasnya. Mas, makasih aku tadi nunggu. Enggak apa-apa, Bre. Untung aja kita pas datang ya. Kita kamu belain dulu. Yuk. Aduh, aku masih capek, Mas. Aku Iya. takut, Mas. Udah nggak apa-apa. Udah aman. Besok mungkin jangan di jalan sendirian lagi ya. Iya, Mas. Tadi kan Mbak aku kan pikir supaya deket gitu ya. Iya. Aku nemuin di pinggir jalan supaya Mbak sama Mas nggak pusing gitu Iya. dari aku. Tapi zaman sekarang kan orang nekat-nekat. Iya, udah nggak peduli. Ini Nggak siang-siang peduli juga orang mau udah berani. siang mau apa udah nggak peduli karena orang juga jarang yang nolong, Mas. Iya, sepi banget juga sih tadi tempatnya. Iya. Sekarang April gimana? Udah mau cerita? Iya, Mas. Ya, Mbak, aku mau cerita, Mbak. Gimana? Sebenarnya aku lagi sedih banget. Aku dapat laporan dari tetangga sama teman-teman aku kalau bapak aku tuh ada maling di belakang keluarga aku gitu, Mbak. Maksudnya? Gitu. Bapak Jadi- kamu tuh pacaran lagi atau gimana? gitu, Mas. Jadi katanya punya selingkuhan gitu. Tapi kamu udah pernah lihat sendiri belum? Ya, tapi aku belum sih, Mbak. Iya, cuman baru apa namanya baru denger aja. Tapi kan aku kan sebagai anaknya kaget ya denger Iya, cerita iya. kayak Iya, gitu kan. Ya udah, saya bantu ya. Ya, April, kalau tadi Kak April kan nggak mau kita janjian di rumah nih. iya. Eh, Ya karena aku Kita mau kemana? takut, Mas. Aku takut ibu tahu tuh. jadi ini ibu kamu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Jadi Oke, aku ya nggak udah. mau bikin ibu aku sakit. Aku nggak mau. Iya. Mas, Mbak, mendingan kita ke tempat kerja Bapak aja yuk. Jadi kita cari tahu gitu. Bisa juga sih. Iya bisa juga sih Biar ke aku sana ya. juga, biar nggak ini penasaran terus Iya, iya. hatinya, Mbak. Aku capek Iya, iya. banget. Oke. Aku Oke. malu juga gitu. Iya, April tunjukin jalannya ya. Iya. Iya, aku tunjukin jalannya. Mas, itu kakak saya, Mas. Ini? Iya. Maju lagi, Mas. Kok itu ada cewek, Mas? Siapa, Mas? Ya Allah, itu siapa, Mas? Kok mesra gitu? Iya, mesra loh. Ya Allah, Mbak, itu siapa? Ya Allah, ya jangan Bentar, jangan, Mas. bentar. Bapak aku tuh bener loh kalau bilang di rumah tuh selalu bilang pengen kawin lagi. Ya Ya Allah. ampun, kok gitu sih? Ya Allah, Mas. Semata-mata bilang gitu, pengen kawin lagi Mas, aku lagi pengen sih. keluar deh, Mas. Berarti Mas, omongan aku sebentar, pengen sebentar, Jangan, sebentar. jangan. Mas, Udah, Mas, kita sebentar. tunggu Kita sini lihat dulu. dulu. Tunggu dulu. Tapi aku pengen Tunggu dulu. keluar, Mas. Aku Sabar, penasaran. kita lihat Tunggu, dulu. tunggu ya, April tunggu sebentar ya, biar kita lihat dulu ya. Penyelidikan nggak bisa gitu, harus pelan-pelan ngumpulin bukti dulu ya. Ya, Tega tunggu sebentar. banget. Kita tunggu dulu. Jangan, nanti berantakan. Ya Allah, ya tega banget sih, Bapak. Tapi kalau teman kerja itu terlalu mesra ya, Mas ya? Iya. Mas, aku Bentar, pengen bentar, keluar, bentar. Mas. Mas, aku Bentar, pengen bentar. Udah biarin. Sebentar, Ini bentar. April itu mau keluar tuh. Udah, biarin aja, biarin dulu. Aku Kita malas. tunggu. Aku penasaran, Mas. Mas, itu. Tunggu dulu. Ya Allah, Bapak tega banget sih. Tuh, mau keluar, Mas. Ya kayaknya bener deh, Mas, kalau Bapak itu bener-bener mau nikah lagi ya, Mas. April sabar ya. Mas, aku nggak. Ini baru hari pertama loh. Kalau April begini nanti kacau loh. Ya Allah, Bapak. Tuh, Mas, dia keluar tuh. Dia keluar tuh. Bapak tega banget. Bisa ngapain lagi?
Udah kita tunggu sini dulu aja deh. Papa datang ya. Ada yang datang lagi, Mas? Ngapain? Ini kan tokonya alat-alat. Nyamperin bapaknya dia lagi. Mas, Bang. Aku mau keluar Mas. Aku udah nggak kuat, Mas. Oke. Pengen lihat siapa mana, Bang. Jangan terlalu emosi, April ya. Pak, ini siapa, Pak? April. Ini siapa? Pak, ini lu siapa? April. Pak, ini siapa? Lu siapa? April. Lu siapa? April. Jelasin. Diam. April. Tunggu. Nih, gue kasih tahu ya. Ini calon istri Bapak. Tuh, dengar kan? Bapak kamu tadi bilang aku tuh calon istrinya dia. Apa nggak penting di sini? Sudah. Pak, Bapak kata April. kasihan sama ibu Pak di rumah. Gini. Pengen tahu alasannya kenapa Bapak nikah lagi? Pengen tahu? Ya, sekarang gini. Kenapa, Pak? Ibumu itu udah sakit-sakitan, udah tua. Jadi wajar. Setelah April melihat bapaknya bermesraan dengan dua orang wanita, April langsung marah dan masuk ke dalam. Di situ terjadi konflik dengan wanita yang kedua. April. Udah cukup. Sekarang kalian pergi. Udah pergi. Mbak, Lu bakal kena karmanya. April, silakan pergi. Ayo pergi. Udah pulang. Kalian pergi juga. Pergi. Dia cuma mau. Udah sini. Pulang. Kalian tuh gak belajar di sini. Ngapain menemuin tempat? Ayo, pergi. Bapak saya, Pak. Umuran sama anak Bapak. Udah, nggak apa-apa. Itu hak saya. Udah hak saya. Iya, kenapa sih jadi kasar sama anak? Oke, Mas, pergi, Mas. April, kamu pulang. Gitu sih ngomong-ngomong langsung ke kamu gitu kan nyakitin hati kamu. Iya, Mbak, memang Bapak tuh udah sering Mbak gitu kan bilang gitu ke aku sama ke Ibu tuh mau kawin lagi. Aku pikir itu cuma bercanda doang. Tapi ternyata ya Allah. Serius ya? Udah tenang dulu, April. Kalau boleh saran nih, April, kalau mau butuh bantuan kita, April jangan gegabah kayak tadi. Kan baru pertama, kita baru nyelidikin. Untung gak ada kejadian apa-apa. Kalau ada apa-apa kan kasihan kenapa-napa di April, kenapa? Kita Ibu. jadi repot gitu. Kan kita kan fokusnya sama April, sama keluarga April pengen keluarga April balik lagi ke normal kan. Nah itu kalau kayak gini kan kalau udah ada amarah di situ kita udah susah ngapa-ngapain ya, April. Iya, takutnya bapaknya marah terus ibu kamu yang kena juga. Balik aja ya. Balik ya. Belum aja ya. Biar April juga tenang dulu ya. Ya. Iya, Mas. Ya. Pak, itu ya Pak, batu. Ini batu alam ini. Iya. Oke, kita udah sampai rumah. Tolong tenangin diri, ya. Nanti kalau bapaknya April pulang, udah jangan dimarah-marahin lagi. Demi kelancaran kita nanti pada saat besok kita menelusuri. Iya, makasih. Lanjut besok ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Rel? Iya. Aku udah nungguin dari tadi loh, Iya. Mas. Pak. Iya, makasih ya. Bu. Hari kedua kita ke rumah April. Di situ kita ketemu sama ibunya April. Saya kasihan melihat ibunya April karena seperti orang tertekan dan lemes banget. Izin saya duduk ya, Bu. Lagi istirahat, Bu? Gimana? Kurang sehat atau gimana? Kasihan kelihatan agak pucat Iya. ya, Miss.
Oh. Iya. Iya. Jadi sebenarnya gini Bu, April tuh ngajak ini Mas Farid, ini Mbak Alis, gitu ya. Maksud mereka ke sini tuh mau bantu April untuk cari tahu kalau misalkan Bapak itu ada main di luar Ibu, Bu. Jadi Bapak punya selingkuhan, Bu. Kamu jadi susah gara-gara kelakuan bapak kamu. Sabar ya Bu ya. Kita berusaha bantu semaksimal mungkin ya Bu ya. Udah nggak bisa dibilangin, Mbak. Maksudnya Bu? Ya kelakuannya mau nikah terus. Oh Ibu udah tahu? Ya udah sering minta nikah. Kata ibu ya terserahlah. Yang penting ibu diceraiin gitu aja. Terus waktu Ibu bilang cerai gimana reaksi suami? Ya nggak mau bapak nyerain. Ibunya cerita kalau suaminya tuh sering bilang mau nikah lagi. Dan itu sering banget. Nah, lama-lama ibunya bilang kalau emang mau nikah lagi nggak apa-apa, tapi ceraikan saya. Nah, tapi suaminya nggak mau menceraikan istrinya. Terus maksudnya gimana? Mungkin masih cinta kali, Bu. Masih cinta kali ya Bu ya? Enggak lah, Mas. Kalau nafkah batin udah nggak ada lagi. Kita berdua tuh dari nol, Mas. Nikah nggak punya apa-apa. Usaha bersama. Yang penting buat kehidupan anak yang layak. Sekarang gimana Mas? Mau nyelidikin lagi? Ya kita harus memastikan lagi sih kan kalau kemarin kondisinya kalau dipaksain takutnya bapaknya marah-marah. Ini kita coba datang lagi, kita coba cari tahu lagi, kita coba ngomong baik-baik lagi, kita coba selidikin lagi. Iya. Untuk memastikan aja sih. Iya. Tapi Ibu, ini nggak apa-apa kalau misalnya kita tinggal. Ibu kondisi lagi gini, atau kita lanjutkan besok aja. Nggak apa-apa, Mas. Insya Allah nggak apa-apa. Ada si Mbak juga kan yang menyusul. Mbak Ada juga. apa-apa telepon April ya Bu. Nanti kita bisa langsung pulang. Ya. Makasih Mbak ya. Tolong Sama-sama jaga Ibu. April ya. Pasti. Bu, April mau pamitan, Ibu ke kamar bawah aja ya, April antar. Ya, istirahat. Naik tangga takutnya serem ya. Iya. Jangan hati-hati Neng ya. Iya, istirahat ya Bu. Ya Tuhan, kasihan banget. Kasihan banget. Ya udahlah. Aku ngeliat bapaknya sih emang kejam sih Mas. Ya, nggak gitu juga caranya harusnya. To the point banget nyampein ke April. Dalam satu waktu bersamaan 2 cewek, gila. Udah gitu udah berbagai macam orang nasihatin nggak kena. Nggak kena Sama saudaranya Ustadz, juga nggak kena. Emang udah silau sama Udah, duniawi kuat dia. Bismillah ya. Tunggu deh. Tunggu please. Apa? Kalau gua nggak salah lihat, tadi ada cewek masuk itu kalau nggak salah. Bener Yang Mas, kemarin bener. di kantor Itu bapaknya cewek. itu Ya deh. itu, Yakin? itu Coba cewek yang dulu. kemarin. Gak lama kemudian kita juga ngeliat wanita selingkuhan bapaknya April sedang pergi bersama pria lain. Orang yang sama. Jangan. Gini deh. Aku yang masuk ya. Aku aja yang nyamar ya. Kamu tenang di sini. Aku nyamar. Ada kamera nggak? Aku bawa kamera nggak, Mas? Bawa Bawa. kamera bentar. Oke, aku udah siap nih. Aku masuk dulu ya. Kamu jangan turun loh. Iya. Ya, Kita di jangan sini. nyusul. Iya. Iya. Ada orangnya? Enggak? Tunggu temen aku dulu ya.
Itu mereka kerjasama memorotin bapak kamu. Cowoknya nyuruh begitu, Mas. Cowoknya Pokoknya nyuruh? tugas kamu sekarang. Berarti dia pacaran nih? Iya. Ini nggak bisa dibiarin nih. Bapak kamu harus tahu deh. Mereka sekongkol mau morotin bapak kamu. Akhirnya aku menyamar dan masuk ke dalam tempat makan itu. Dan aku dengar nih, itu cewek sama cowoknya. Karena mereka mesra banget, pasti mereka pacaran ya. Mereka bersekongkol mau menguras harta bapaknya April. Jahat ya? Kita jalan dulu aja. Yuk. Ayo, kita laporin aja. Mas, itu kan cewek yang waktu itu. Loh, iya. Tunggu, berhenti dulu. Berhenti mas. Tuh, Oh, iya. sama ceweknya tuh yang datengin bapak kamu. Kita nggak mungkin ngejar kayaknya. Ini udah Pakai jauh banget. motor. Kita udah kehalang-halang mobil, Mas. Kita ke kantor bapak kamu aja ya, kita laporin semuanya. Ya? Apa harus tahu nih, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Kita Apa? udah kenakan kamera juga ya. Ini harus dilaporin sama bapak nih biar bapak tuh nggak dibombongin terus. Iya. Gitu. Kasihan kan, Mbak? Mas, di toko ada bapak nggak? Ada di dalam. Ada ya, kita turun Tapi aja. lagi ada tamu. lagi ada tamu. Tamu siapa? Kurang tahu deh. Gimana ya, Mas? Lagi ada tamu. Iya, takutnya ntar marah-marah gini aja deh. Boleh minta tolong nggak kita? Apa tuh? Bawa kamera ke dalam. Saya takut. Buat ngerekam aja, kita pengen tahu. Boleh nggak? Ini kasihan. Tapi tahu kan masalahnya kan, keluarga tahu kan masalahnya. Kasihan, Mas, Kasihan. Ya ayo dong, Mas. Saya sama ibu di rumah. Boleh nggak? Mas, ya. Minta tolong. Tapi hati-hati ya, sebentar. Bawa Nah, tas, Hah? masuk ke dalam. Tentengnya gini aja. Ya. Oh gitu aja. Dan ntar Oh, pokoknya iya, sorot iya, ke arah iya. mereka aja. Ya. Itu ya. Tolong ya Mas ya. Mas ya. Minta tolong ya, Mas. makasih ya. Makasih banyak ya. Makasih ya, Mas ya. Iya tuh lagi ngobrol tuh. Sama bapak. Bapak-bapak, Tunggu tuh. kayaknya bapak-bapaknya nggak cocok belanja di sini juga, Mas. Dia pakai becak dulu. Ya Allah, ini penghulu, Lis. Iya, dia minta tolong dinikahin nih. Kawin lagi. Astaga. Kok nggak minta izin keluarga dulu sih main-main ketemu penghulu begini? Iya, gimana ya? Nah, bapaknya ini udah buta sama harta, sama cewek, sama semuanya deh kayaknya. Ya udah. Gak apa, kita tunggu di sini aja nih. Kita udah ada buktinya ya. Kita tunggu aja dulu. Ini. Marah. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Nggak penghulunya keluar. Kamera. Nih, bapak yang keluar. Bapak kamu keluar. Keluar. Awas. Oke. Udah Mas, ya. Udah. Makasih banyak ya Mas ya. Ya. Doain ya Mas biar cepat selesai masalahnya ya. Iya. Makasih Mas. Ya.
Loh, Ada tamu ya? banyak sendal. Banyak sendal. Ada tamu kali. Hari ketiga setelah kita nganterin ibunya April ke rumah sakit, kita langsung pulang mengantarkan mereka. Begitu sampai depan rumah, kita kaget karena udah ada rame-rame. Dan ternyata Ya Allah, Bapak. Apa sih yang Bapak lakuin? Hah? Tenang. Sampai Bapak tega seperti ini, Bapak nikahin kedua perempuan ini? Tenang kamu ya. Saya di sini sebagai kepala keluarga. Saya berhak melakukan apa aja. Bapak udah dibilangin kamu nikah aja, tapi cerain ibu dulu. Sampai kapanpun, saya nggak akan nyeraikan kamu. Ngerti? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, itu urusan saya. Saya, bukan cerai saya saja. Bukan semuanya, ngapain ada di sini semua? Lu juga keluar. Ngapain ada di rumah? Bukan. Jaga ya tangan kamu. Jaga ya. Yang berhak ngusir orang di sini itu saya, bukan kamu. Ini ayah April bukannya merasa bersalah, tapi dia malah marah-marah sama April dan ibunya April. Bahkan dia ngusir dari rumah itu. Udah masih aja. Itu wanita. Gak usah. Wajar kalau saya menikah itu wajar. Ibu ini kan nggak bisa apa-apa. Jahat banget Bapak ngomongnya. Ya itu kan campur ya. Kita campur ya. Bapak nikah di rumah sendiri, Pak. Ada istri anak Bapak di rumah. Itu hak saya. Cerai ibu, udah. Cerai ibu. Usir mereka. Usir. Kalau nggak sampai tadi. Usir. Usir dia. Tapi suatu saat nanti Bapak akan nyesel. Saya boleh ngomong sama Bapak sebentar nggak? Sebentar. Pak, sebentar Pak, sebentar Pak, sebentar. Pak, mohon maaf, saya bukannya ikut campur urusan Bapak. Saya bukan ikut campur. Tapi Pak, kita dapat bukti kalau istri-istri Bapak ini yang baru, dia mau cuma hartanya doang Pak. Sini, Pak. Mana buktinya? Saya nggak percaya. Udah. Di kamera kita ada loh Pak. Alah, saya nggak percaya. Udah. Usir. Pak. Usir. Baik, Pak. Pak. Ya Tuhan. Selamat Bapak kamu. Keluar kalian, Mas. Mas, ingetin dong Mas, bosnya. Ini kasihan loh Mas. Pak, saya menjalankan tugas, Pak. Kalian bukain pintunya. Bu, maaf ya Bu, saya nggak tahu menu ya Bu, saya mau ketemu Bu. Pak, Bapak mau ngapain? Bapak harus tahu dulu statusnya. Jangan asal kawin-kawinin orang aja. Pak. Ya Tuhan, Pak. Pak. Bu, tenang Bu. Bu, jangan Bu, kuat Bu. Yuk, kuat yuk. Tahan Bu. Bu. Sini Bu. April ini ada keluarga atau apa gitu? Ada. Kita ke keluarga kamu dulu ya. Yuk. Bawa tas. Hari keempat, April minta tim untuk dianterin ke rumah bapaknya. Kita sih sempat nanya, kok masih mau ke sini? April bilang kalau dia butuh uang untuk pengobatan ibunya. Serius? Minta uang sama Bapak? Iya, Mas. Aku serius banget. Bapak kayak gitu sikapnya sama April. Tapi aku bingung, Mas. Aku harus ke siapa lagi. Iya, gak apa-apa kan. Kamu lagi sakit nih, kita yang bantu aja. Ya, Aku nggak mau ngerepotin. gitu nggak apa-apa, ngerepotin kita daripada kamu dibentak-bentak sama bapak kamu. Aku nggak mau.
Aku lakukan semuanya demi ibu. Lagian kan aku juga masih ada hak, Mas. Aku masih anaknya Bapak. Iya kan? sih. Kita coba ya. Kita coba aja nggak apa-apa. Sini. Langsung dibuka. Assalamualaikum. Pak. Pak. Ngapain kamu kesini lagi? Aku mau ke Bapak. Pak. Aku minta uang. Pasti dia mau minta duit kan? Om, Duduk. Ada apa ini? Ada apa? Pak, Ada apa? ibu sakit, Pak. Iya, ibu sakit makin parah, Pak, gara-gara kejadian kemarin, Pak. Ibu nggak terima, Pak. Namanya ibu sakit, ya harus diobatin. Masa orang sakit dibiayain aja di rumah? Pak, Ablu mohon, Pak. Ablu minta duit untuk biaya ibu. tolong ya Pak. Pak. Pak, April masih punya hak atas harta yang Bapak miliki, Pak. Bentar. Oh, masih. Sampai di sana April malah dimarah-marahin sama bapaknya. Padahal April cuma minta duit buat pengobatan ibunya, istri dia juga. Dan dia malah naik ke atas ngasih uang banyak ke dua istrinya untuk foya-foya. Belum sendiri. Kenapa sih? Ya emang mau duitnya. Iya. Tuh kan, kenapa? Apa sama mereka ngasih kamu aku sama? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tega banget sih, Pak. Mbak, kayak gitu aja Bapak nggak bisa melihat. Ini demi istri Bapak loh, Pak. Sekarang gini, Pak. ya. Itu Bapak dengan mudahnya gampang ngasih mereka. Ya itu kan istri saya. Jadi kita kemarin ngomong baik-baik ya. Udah cukup mas, cukup ya. Gak usah ikut campur masalah saya. Saya lebih tahu masalah rumah tangga. Hah? Iya kan sebagai manusia saya mengingatkan boleh dong Pak. Impossible. Anak Bapak itu masih berhak loh atas harta yang Bapak miliki. Mereka istri Bapak mendampingi Bapak dari awal, Pak. Kalau Mbak dan juga orang-orang ini nggak mau pergi dari sini, saya laporin ke polisi. Jadi lapor polisi. Ini rumah saya. Pergi. Pergi, pulang sana, pulang. Pak, ya Allah, Pak. Pak, aku mohon, Pak, demi ibu, Pak. Ibu sakit, Pak. Masa Bapak nggak akan... Bilang sama ibu kamu ya. Lain kali kalau itu ngikutin kata suami dan kamu juga begitu. Pak, ibu sakit, Pak. Pak, tolong dong Pak, hatinya di mana sih Pak? Mau pergi nggak? Kalau nggak saya laporin polisi. Pergi. Pak, aku mohon, Pak. Kok anak sendiri ditelantarin sih Pak?
Ini April mau kemana? Iya, mau kemana kamu? Iya, aku mau jemput ibu, Mas. Ibu di mana? Ibu lagi keluar. Beberapa minggu kemudian, akhirnya kita putuskan untuk mampir ketemu April di sebuah tempat tinggal barunya April. Nah, pada saat kita ngobrol sama April, tiba-tiba datang bapaknya April. Di situ bapaknya April bilang kalau dia udah bangkrut dan banyak utang. Nggak cuma sekedar soal utang, tapi juga bapaknya April ditinggal pergi sama 2 istri barunya itu. Oh gitu. Tuh kan, datang. Bapak kamu? Pak, Kok jadi gini? Bapak ngapain sih, Pak? Balik lagi ke sini, Pak. Bapak kan dulu udah ngusir April sama Ibu. Kenapa Bapak balik lagi ke sini, Pak? Bapak kurang puas waktu itu hina-hina April sama Ibu. Justru Bapak kesini minta maaf, April. Minta maaf. Dulu Bapak hina-hina April sama Ibu. Sampai Bapak usir-usir April dari rumah. Sekarang Bapak balik lagi ke sini. Bapak ditipu, nak. Udah, Pak. Bapak dulu, Pak. Ditipu sama istri kedua Bapak dengan sekongkolannya. Ya udah, Pak. Bapak dulu, yang Pak. waktu itu. Bapak bangun. Ya kan, Pak? Pak. Bapak cari apa sih, Pak? Dulu cuman kecantikan aja. Itulah kebodohan saya, Mas. Terlalu nafsu. Dan sekarang istri ketiga saya hidupnya selalu boya-boya ngabisin duit semuanya. Terus? Terus sekarang begitu saya udah kere, habis duit saya, utang saya banyak, saya malah ditinggal. Dia tidak mau sama saya lagi. Itu rumah yang dulu gimana, Bapak? Masih tinggal di sana? Sudah terjual semuanya. Ibu. Lihat saya minta Ibunya April datang, bapaknya langsung datang bersimpu minta maaf dan minta balikan lagi. Dulu aja pas kaya ngebuang anak istri, begitu udah susah mau balikan lagi, enak banget. Udah Mas, udah coba bangun Mas. Kenapa? Mas? Saya sudah banyak dosa sama kamu. Kala kamu sakit, si April datang minta duit. Ya Saya udah, maki-maki. Ya udah Mas yang sabar. Udah kita maafin semua. Alhamdulillah, Lia. Kalau begitu, kita mulai lagi hidup baru. Sekarang Mas tinggal di mana? Tadi dia bilang nggak tahu tinggal di mana. Jadi dia bisa di mana aja, Bu, tidur di mana aja di pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. Sama sekali. Usaha Mas? Saya nyari botol-botol plastik. Astagfirullahaladzim Mas. Ya Iya. Allah Pokoknya juga udah nggak ada semua. Mas. Sudah habis Mas disita oleh bank. Sekarang Lia, kita rajut rumah tangga yang baik lagi. Ya. Kalau kita Mas dari dulu udah maafin semua kesalahan Mas. Berarti kita Udah bisa kembali lagi kan? lupain. Berarti kita bisa kembali lagi. Ya April ya. Kita sama-sama. Ya. Kalau April tetap anak Mas bagaimanapun juga. Maksudnya gimana ini? Ya tapi kalau saya maaf Mas, kalau buat menjalin suami istri lagi nggak bisa Mas. Ini siapa? Ini calon suami saya Mas. Kami rencananya berangkat itu. Apa? Pas ibunya April ngasih tahu bahwa bapak itu adalah calon suaminya, bapaknya April langsung marah dan mukul si bapak itu. Dia nggak terima kalau Bu April tuh mau dapat pendamping baru. Pak, tahan amarahnya, Pak. Mas, dia ngerebut sama istri saya. Bapak dengar saya dulu. Kita udah pisah selama ini dia yang membantu kami. Tapi andai kata gak ada dia kan? Pak, sebentar. Coba berpikir jernih. Hah? Bapak coba ingat lagi.
apa yang Bapak lakukan sama keluarga Bapak? Hah? Bisa jadi ini balasan buat Bapak. Bapak harusnya banyak istighfar. Mas ini nggak berebut. Dia itu mendampingi kami selama ini kami terkurung. Tapi andai kata gak ada dia. Dia bertanggung jawab terhadap kami. Andai kata Bapak nggak berbuat itu dulu, nggak akan terjadi semuanya, Pak. Penyebabnya di Bapak, bukan di Ibu. Kok jadi menyalahkan Ibu? Dia berperan Bapak nggak ada hak lagi loh. Ayo, keluar. Bapak silakan keluar. Keluar dulu Bapak. Bapak udah hak. Keluar. Udah, diserahkan Bapak keluar. Udah. Jangan ribut lagi, Pak. Masuk aja. Ayo kita masuk. Udah tinggalkan. Udah jangan ribut lagi. Pak, terima kenyataannya ya, Pak ya. Dulu juga Ibu nerima kenyataan tuh sakit, Pak. Memang semua jalannya harus begini mungkin, Pak ya. Terima kenyataan ya, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak. Ya, Pak. Semuanya udah terjadi, Pak. Maafin Bapak ya, Nak. Iya, ini April tetap anak Bapak kok. Ya, sampai Iya, kapan Pak. tuh nggak ada bekas anak, Pak. April udah maafin Bapak. April mau ketemu Bapak kapanpun kan? Ya? Bapak sekarang tinggal di mana? Di seberang sana. April anterin Bapak ya. Mau Pak dianterin? April anterin Bapak ya. Udah sampai ya? Kenapa berhenti? Tahu deh. Bapak udah sampai kita? Tapi tempat tinggal saya ada di sebelah situ. Nggak ada rumah. Bapak yakin? Yakin, Mas? Ya, turun ya. Iya, Mas. Ini kuburan, Pak. Lah. Kuburan. Selama ini Bapak tinggal di sini. Bapak di sini. Astaga. Ya Tuhan. Selama ini Bapak hidup mewah. Bapak tidur enak. Bapak rumah gede. Sekarang Habis di mana tinggal lagi? di sini, Pak, ya Allah. Habis tinggal di mana lagi, Nak? Ya Allah. Aja di tempat inilah. Ini yang tenang. Tidak ada yang ngusir. Kalau malam banyak tikus-tikus berseliweran. Udah lama Bapak di sini? Iya, Mbak. April. Maafin saya. Izinkan April untuk membantu Bapak ya. Bapak harus tinggal di tempat yang layak, Pak. Ya. Nanti April akan usahakan carikan kontrakan buat Bapak tinggal ya, Pak ya. Makasih ya, Nak. Ya. Bapak ada sedikit uang, Pak. Bapak simpan ya, Pak ya. Bapak simpan, Pak. Makasih ya, Nak. Bapak nggak bisa banyak-banyak ngasihnya, Pak. Maafin April ya, Pak. Makasih ya, Nak. Kemiskinan dan kekayaan. Dua hal itu adalah cobaan yang datang dari Allah. Yang paling berat justru adalah saat kita punya segalanya. Apakah kita tetap di jalan Allah atau justru mengkhianatinya? Makasih ya, Nak. Makasih. Selama ini Bapak sudah jahat sama kamu, tapi kamu masih berhati mulia, Nak. Bapak. Iya, Mas. Satu hal yang patut Bapak syukuri, Bapak masih menerima Bapak. Ya, Pak. Anak yang paling berharga, Bapak. Bapak punya anak baik. Iya, Mas. Saya yang salah. Anak baik. Itu Bapak harus ingat. Bapak udah harus berjuang dari awal lagi, Pak. Ya. Istri Bapak juga biarpun nggak bisa menerima balik, tapi udah memaafkan juga ya Mas ya? Iya, iya, Mbak. Terima kasih.
Dan saya minta maaf. Selama ini saya udah berbuat kasar sama kalian. Kita nggak akan ada masalah. Yang paling penting adalah buat saya apa yang Bapak lakukan ini mungkin cobaan buat Bapak, tapi sebenarnya ini yang harus Bapak lakukan. Iya Mas. Bapak harus ambil pelajaran dari semua kehidupan Bapak yang udah Bapak lewati. Ya, mohon maaf saya nggak sempurna, tapi sebagai manusia kita harus memang satu sama lain saling menyayangi.